Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Dan bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena kasih. Ya, karena kasih. Hai mahasiswa, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Apa kabar nih guys? Semoga semua sehat dan perkuliahannya lancar jaya ya. Semangat terus gunakan waktu dan setiap kesempatan yang kita punya sekarang dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa, libatkan Tuhan juga dalam setiap langkah kita. By the way, buat kalian yang ada di Bandung nih, gue mau mengajak kita semua untuk beribadah minggu secara on-site. Yuk datang ke Pasir Koja 58 pukul 11.30. Usahakan datang before time ya, supaya kita bisa lebih siap ikut ibadah nanti. See you guys there! Sekarang, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer ke rekening atau scan QR Code yang ada di layar. Selamat memberi! Sekian informasi yang bisa gue sampein. Yuk, kita siapin hati dan pikiran untuk beribadah. Enjoy the service! Sama-sama berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Clap your hands up. Come on. Katakan. Berjalan bersamamu, oh Tuhan. Melakukan perkara yang hebat. Berikanku harapan dan kekuatan.
Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kau sungguh baik. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have seen in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, now we'll sing of the goodness of God. Good, you're so good to me. You are so good to us. Thank you, Jesus. Mari sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Sambil kita ingat kembali kebaikan Tuhan
kekurangan kasih-Mu, yeah. Ku bersyukur tuh penyertaan-Mu, ku bersyukur selalu tuh kehidupan yang Kau beri, nafas yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk segalanya. Ku bersyukur, ku bersuka, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau selalu bersamaku, Kau selalu menolongku, Roh-Mu yang menghiburku. Terima kasih Yesus. Oh, oh, You are so good to me. You are so good to me, oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, ku menikmati kasih setia-Mu sepanjang hidupku. Ku menikmati cinta kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau teramat baik, Tuhan. You're so good, God, and we sing it for You. You are good, You're good. Oh, You are good, You're good. Oh, sama-sama katakan, You are good, You're good. Oh, You are good, You're good. Oh,
Halo teman-teman semua, senang berjumpa lagi di dalam ibadah Campus Connection. Ya, kita tetap harus antusias di dalam menjalani kehidupan kita dalam rutinitas yang ada karena ada tujuan yang besar yang datangnya dari Tuhan untuk setiap kita. Apapun tantangan yang ada adalah proses pembentukan dari Tuhan, dan kalau kita menyikapinya dengan baik, kita bisa tetap terus maju, berkembang, dan tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan kehidupan kita karena Allah beserta dengan kita senantiasa. Nah teman-teman, sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Engkau menyertai perjalanan kami. Dan bahkan di tengah-tengah keterbatasan kemampuan kami, kemampuan untuk melihat jauh ke depan, tetap Tuhan yang menuntun kami. Karena itu kami katakan, berbicara dalam kehidupan kami. Tuntun kami, arahkan kami untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Amin. Satu kali teman-teman, ketika saya ingin berlibur bersama-sama keluarga, maka kami check-in ke sebuah hotel yang memang biasa untuk kami datangi kalau lagi liburan keluarga. Entah kenapa hari itu lalu lintas itu sangat padat sehingga ketika sampai di hotel saya rasanya capek luar biasa dan ingin buru-buru istirahat. Lalu ketika check-in, resepsionis hotel mengecek komputer dan kemudian berkata, "Maaf Pak, jenis kamar yang Bapak book sudah penuh dan tidak ada tempat lagi." Seketika itu juga saya rasanya pengen marah, pengen ngomong, kan saya sudah book gitu, kurang lebih seperti itu. Tetapi lanjut dari resepsionis hotel berkata seperti ini, "Jangan khawatir Pak, kami upgrade kamar Bapak ke suite room yang ada." Langsung lega hati saya dan langsung tersenyum. Karena saya pikir wow, ini di luar yang ekspektasi saya. Dan kemudian ketika kami masuk ke kamar, kami mendapati kejutan yang berikutnya. Ada sebuah kue tart dan kartu ucapan selamat ulang tahun dari pihak hotel. Karena memang istri saya hari itu sedang berulang tahun. Nah, jadi itu surprise karena saya sendiri nggak mesen dan saya nggak minta untuk pihak hotel untuk menyiapkannya bagi kami. Hari itu pelayanan dari hotel itu sangat membuat keluarga kami terkesan dan terhibur di tengah-tengah rasa capek yang ada. Dan bahkan saya boleh katakan layak untuk diceritakan kepada orang lain. Kenapa kejadian itu mudah untuk saya ingat dan bahkan saya ceritakan kepada teman-teman semua? Sederhana, karena hotel tersebut melakukan lebih daripada apa yang saya harapkan. Ya, hotel yang sebenarnya hotel yang biasa tetapi bahkan melakukan pelayanan setara dengan hotel bintang 5. Mengingat ulang tahun dari pelanggannya dan bahkan memberikan surprise. Ya, hotel tersebut melakukan lebih daripada yang sewajarnya. Atau dengan kata lain, ada satu istilah untuk menggambarkan hal tersebut, yaitu hotel tersebut going extra miles. Sehingga patut untuk dapat review yang bagus lah. Nah, bicara tentang go the extra miles, ternyata itu merupakan budaya kerajaan Allah yang semestinya kamu dan saya pun hidupi. Semestinya hal ini justru ada di dalam kehidupan setiap orang percaya. Mari sama-sama kita lihat dari Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-41. Bicara tentang prinsip dari kerajaan Allah yang semestinya juga menjadi prinsip kita. Dikatakan ayat yang ke-38, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan setiap orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil." Ya, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah pengajaran yang merupakan bagian dari rangkaian khotbah di bukit kepada setiap orang-orang percaya yang mengikut dia, kepada para murid, tentang nilai-nilai atau prinsip kerajaan Allah di mana kita yang menjadi pengikutnya juga harus menghidupinya.
Bagaimana seharusnya orang Kristen dalam menjalani kehidupan. Sehingga lewat kehidupan kita, lewat tindakan kita sebagai pengikut Kristus, orang lain jadi ingat dan bahkan bilang, wow, dengan kehidupan orang Kristen, dan bahkan mereferensikan dan menceritakan kepada orang-orang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami sewaktu bersama-sama dengan kita. Ya, sehingga orang akhirnya menjadi terbuka untuk mengenal siapa Yesus Kristus lewat teladan tindakan kita sehari-hari. Go the extra miles adalah bicara tentang seperti ini. Definisi go extra miles adalah to do more than one is required to do. Sekali lagi, to do more than one is required to do. Melakukan lebih baik daripada apa yang diharapkan. Ya, harusnya itu yang menjadi kehidupan kita. Melakukan yang lebih baik daripada apa yang diharapkan oleh orang-orang sekitar kita. Contoh. Ketika kita menjadi seorang mahasiswa, mengerjakan tugas kelompok, barangkali sekalipun teman-teman yang lain sudah ikutan jadi anggota kelompok tetapi malah leha-leha, kita nggak gampang nyerah, kita ingatkan mereka, dan kemudian kalaupun apa yang terjadi mereka tidak mengerjakannya dengan baik, tetapi kita belajar untuk mengerjakan yang terbaik yang bisa kita lakukan tanpa perlu menggerutu. Ketika semua orang sudah menyerah, ketika melakukan pelayanan tertentu barangkali di dalam gereja atau bahkan cuek dengan keadaan yang ada, tetapi kita justru memilih untuk menjadi jawaban dan bahkan melakukan pelayanan. Sekalipun orang bilang, ngapain kamu kayak begitu? Kan gak akan ada yang lihat kamu juga, kan gak akan ada yang menghargai kamu. Kamu kan tidak bisa merubah semua keadaan yang ada, tetapi kita memilih untuk melakukan yang terbaik untuk menjadi jawaban sesuai dengan proporsi yang memang kita bisa lakukan. Itu artinya kita sedang go the extra miles. Ketika orang lain cuek, melakukan seadanya, ada yang ngomong, apa untungnya kamu kerjain itu? Kan gak ada gunanya juga buat kamu untuk ngerjain seperti itu. Tapi kita katakan, ya ini yang bisa saya kerjakan dan saya lihat ini bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan yang ada. Nah justru itulah go the extra miles. Dan bahkan orang katakan, udah jangan detail-detail amat, gak ada yang peduli lah. Tetapi kita justru memperhatikan dengan detail apa yang kita kerjakan. Itulah sikap go the extra miles. Ya, go the extra miles, yang gaya hidup untuk go the extra miles bukanlah sesuatu yang nyaman, bukanlah sesuatu yang keren atau bahkan dicari-cari orang. Tetapi justru Tuhan Yesus mengajarkannya kepada kita. Karena inilah nilai yang ada di dalam kerajaan Allah. Kenapa harus go to the extra miles? Kenapa sih kita harus melakukan lebih daripada yang diharapkan atau yang dianggap wajar oleh orang-orang di sekitar kita? Ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena sikap ini akan membuat kita menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia. Ya, ini akan membuat kita menjadi saksi di tengah dunia. Ingatkah kita bahwa kita ini pengikut Kristus dan kita diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi, kita diberkati bukan hanya untuk kita, tetapi kita diberkati untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang ada. Ingatkah kita bahwa kalau kita dipanggil untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah di atas muka bumi ini, sementara dunia di mana kita berada hidup dengan prinsip seperti hukum Taurat, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Maksudnya seperti ini, orang selalu hitung-hitungan di sekitar kita. Ada orang yang jual, ada orang yang beli. Semuanya pengen sama-sama untung. Pertemanan, kamu tolong saya, maka saya tolong kamu. Kalau kamu enggak tolong saya enggak tolong kamu. Bukankah itu yang terjadi di dalam relasi sehari-hari yang kita lihat? Hubungan orang tua dengan anak umpamanya. Orang tua sayang kepada anaknya, maka anak akan sayang kepada orang tuanya. Hal yang sering kali kita dengar, saya kerja, maka saya dapat upah. Hal yang kelihatannya oke. Dunia di sekitar kita bergerak dengan gaya seperti itu. Harus ada timbal balik. Dan masalahnya di dalam realita kehidupan, berapa banyak yang tahu bahwa prakteknya enggak seideal tersebut. Mana ada jual beli yang selalu imbang 100%. Halo?
Berapa banyak yang kita lihat bagaimana bisa jadi ada orang tua yang tidak sempurna di dalam mengasihi sang anak, atau bahkan anak pun yang tidak sempurna ketika mengasihi kembali orang tuanya. Selalu ada dalam persahabatan. Nggak, ya bisa jadi kita sempat menolong dia, tetapi ada kalanya orang yang kita tolong nggak bisa menolong kita juga. Nah, hanya karena seperti itu apakah kita harus musuhan? Apakah kita harus menjauhkan diri? Apakah kita harus keluar dari pekerjaan? Apakah kita harus berhenti untuk melayani? Come on, kalau prinsipnya mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka semuanya justru akan berantakan. Matius 5 ayat yang ke-41 justru mengingatkan kita seperti ini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, justru Tuhan ingatkan apa? Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Perhatikan dari kata tersebut ada kata memaksa engkau. Jadi ini bicara tentang prinsip bahkan di tengah-tengah situasi yang ternyata nggak enak. Ini situasi yang nggak adil. Ini situasi yang nggak ideal. Ya karena itulah kenyataan hidup teman-teman. Kamu dan saya akan selalu bisa aja berada di dalam situasi yang nggak ideal tersebut. Yang nggak adil tersebut. Tetapi kalaupun di tengah-tengah hal tersebut, Tuhan mengingatkan kita ada prinsip kerajaan Allah yang harusnya kita lakukan. Kenapa? Karena latar belakang ketika Tuhan Yesus bicara tentang dan pengajaran ini, pada zaman Yesus, bangsa Israel sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Dan secara hukum Romawi, para centurion atau tentara Romawi punya hak untuk menunjuk orang Israel yang dia lihat untuk menjadi buruh angkut. Tugas mereka biasanya untuk membawa barang-barang berat milik tentara tersebut untuk segala kepentingan mereka lah, baik militer ataupun non-militer. Nah, kata yang sama ini pula yang digunakan kepada Simon dari Kirene yang dipaksa, ingat nggak, untuk mengangkut salib Yesus. Jadi kalau disuruh, maka mereka secara hukum tidak boleh menolak dan harus melakukannya. Nah, tentu aturan ini nggak fair, nggak adil, dan sangat dibenci oleh penduduk Israel. Sehingga mereka selalu menghindar dari para tentara Romawi. Tetapi justru Tuhan Yesus mengingatkan di tengah-tengah realita kehidupan yang nggak adil, nggak fair tersebut. Para pengikut Kristus termasuk kita diminta untuk tidak hanya untuk menerima berjalan 1 mil sebagai kewajiban, tetapi sukarela berjalan 1 mil lagi. Dan ini berjalan dengan orang yang notabene adalah musuh atau bahkan penjajah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Dan bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena kasih. Ya, karena kasih. Dan hal ini yang menjadi kesaksian tentang kerajaan Allah. Tentang Bapa yang di sorga. Luar biasa. Matius 5 ayat 45 sampai ayat yang ke-47 dikatakan seperti ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kemudian dijelaskan lebih lanjut. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada setiap kita bahwa menjadi pengikut Kristus semestinya kita punya nilai yang lebih daripada orang-orang di sekitar kita. Kita harus sadar dan cross check kembali dengan hidup kita. Ternyata lewat tindakan kasih kita yang menjadi dasar dan menjadi alasan kenapa kita go extra miles lebih daripada apa yang diharapkan, maka orang justru bisa mengenal kasih Tuhan tersebut. Saya masih ingat ada seorang anak yang baru saja lulus SMA, sehingga sebagai bagian dari prakteknya yaitu dia harus praktek kerja selama 2 minggu dan menjadi sales promotion girl di sebuah department store yang ada. Nah, sementara shift yang harus dia lakukan adalah dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Nah,
Seperti hal yang lumrah kita ketahui kalau orang lagi kerja, biasanya orang hanya akan rajin kerja kalau ada supervisornya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mengawasi lah, baru dia akan kerja benar-benar. Lalu anak ini cerita, Kak, saya coba untuk dilihat nggak dilihat, saya coba berdiri kemudian melayani customer yang seringkali cuma nanya-nanya dan nggak beli. Dari jam 9 pagi sampai bahkan jam 1 siang. Pegel kaki, Kak, tapi saya coba paksain aja. Sementara SPG yang lain datang menghampiri saya dengan berkata, udah duduk aja. Dan bahkan sesekali ke belakang aja, izin supaya ke toilet, supaya kamu bisa istirahat di sana. Tapi kemudian saya katakan, nggak bisa, saya coba bekerja sesuai dengan shift saya. Nah keesokan harinya hal itu terjadi lagi. Dia katakan, Kak, kami masuk kerja, semua kerja dan semua sibuk kalau supervisor ada. Sementara kalau supervisor nggak ada, kami balik lagi, dikit-dikit izin. Nah dia katakan, saya tetap belajar untuk kerja sebaik yang saya bisa lakukan di dalam shift tersebut. Tiba-tiba salah satu dari SPG tetap yang ada mengajak saya ngobrol. Dan kemudian dia katakan, ngapain kamu capek-capek? Kemudian anak ini yang baru saja lulus ini dikatakan begini, kalau kerja itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Dia katakan, dan kemudian respon dari SPG tersebut itu sangat luar biasa. SPG itu tiba-tiba langsung ngomong begini, kamu orang Kristen ya? Makanya ngomongnya kayak gitu. Ya, sang SPG tetap tersebut sadar kok orang ini punya nilai yang berbeda dan mau tetap bekerja, dilihat nggak dilihat. Karena nilai kehidupan dari anak yang sedang praktek untuk menjadi SPG tersebut sangat berbeda dengan SPG yang lain. Ya, tindakan kasih kita yang go the extra miles akan bicara jauh lebih besar daripada omongan kita. Sehingga Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 berkata seperti ini. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Bukan takut dan gentar dan ngomel di belakang. Enggak, dikatakan takut dan gentar dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Ya katakan, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Perjalanan mil yang pertama itu adalah kewajiban. Tetapi perjalanan extra milesnya itu bicara tentang kasih. Sikap go the extra miles akan menjadi kesaksian bagi dunia di sekitar kita tentang siapa Yesus yang kita sembah. Yang kedua, kenapa kita perlu membangun sikap go the extra miles tersebut? Yaitu karena akan membuat relasi kita menjadi lebih baik. Untuk membangun relasi yang sehat, selalu dibutuhkan kasih dan pengorbanan, teman-teman. Bukan hitung-hitungan, bukan hanya hitung untung rugi. Gua kasih, ya lu mesti ada timbal baliknya lagi. Gua kasih, lu mesti ada timbal baliknya lagi. Kalau mau dihitung-hitungan terus-terusan, ya gak akan pernah ada yang benar-benar seimbang, teman-teman. Untuk membangun relasi yang sehat, contohnya nih, antara suami, istri dibutuhkan pengorbanan dan bukan saling menuntut. Itu kalau kita bicara soal keluarga. Antara orang tua dengan anak nggak bisa saling nuntut, guys. Kita nuntut orang tua kita, kamu jadi papa kayak begini, kamu jadi mama harusnya kayak begini. Kalau kerjaannya kita nuntut terus, nggak akan pernah terjadi pemulihan di dalam kehidupan keluarga kita. Untuk membangun relasi dengan teman-teman di dalam tim pelayanan dibutuhkan pengorbanan, bukan juga saling nuntut. Hal inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 ditulis begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ada tambahannya. Ketika kita masih berdosa. Can you imagine? Kalau Tuhan Yesus bilang begini, bentar. Saya nggak mau disalipin dulu. Tunggu semua manusia bertobat baru gue mau disalipin. Nggak, ya kita nggak, ya hidup kita hancur berantakan hari ini. Ya, tetapi Tuhan Yesus justru bukan nuntut.
tetapi justru dia berkorban terlebih dahulu bagi kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah keberdosaan kita, Allah yang mengambil inisiatif, go the extra miles, lebih daripada yang diharapkan. Dan Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, dampaknya yaitu relasi kita dipulihkan dengan Tuhan. Kita disadarkan akan keberdosaan kita sehingga kita datang kepada Dia dan kemudian akhirnya kita boleh mengalami pemulihan dari Tuhan. Pengorbanan dan bukan menuntut. Nah, di dalam Kejadian 24 dicatat begini, ketika Abraham memerintahkan Eliezer untuk mencari istri untuk anaknya yaitu Ishak, dan ketika Eliezer berada di sebuah sumur, dia menemukan seorang gadis yang cantik dan menarik, namanya Ribka. Tetapi Eliezer meminta untuk dia memberikan minum kepadanya. Ribka memberikan dia minum, tetapi nggak berhenti sampai di situ. Dengan segera juga dia berinisiatif mengambil minum untuk 10 unta yang dibawa oleh Eliezer. Kebayang nggak? Ngasih minum satu orang masih oke. Tetapi yang diberi minum ini unta, 10 ekor unta. Pekerjaan tersebut bukan pekerjaan yang mudah. Karena satu unta itu butuh 100 liter. Artinya Ribka harus mengangkat air sebanyak 1000 liter dari sumur untuk memberikan minum unta-unta Eliezer tersebut. Orang yang baru saja dia kenal. Come on. Kebayang? Kenal enggak, saudara bukan. Kalau dikasih minum, untanya luar biasa effort yang harus dilakukan. Tetapi justru kesediaan Ribka untuk berbuat lebih daripada yang diminta, membuat dia jelas-jelas berbeda dengan gadis-gadis lainnya. Dan akhirnya dialah yang terpilih untuk menjadi istri dari Ishak. Dan hal tersebut merubah masa depannya. Can you imagine that? Go the extra miles ternyata membuat pintu bagi Ribka untuk membangun relasi dengan orang yang tepat di dalam kehidupannya. Ya, itu yang terjadi ketika kita bersahabat. Itulah yang terjadi ketika kita melayani. Seringkali kalau kita hanya sifatnya ego saja, sebenarnya kita sudah menutup. Kalau kita hitung-hitungan, tanpa kita sadari, kita sedang mengusir teman-teman dari kehidupan kita. Kalau kita memilih ngapain gue pelayanan, gak ada untungnya buat saya, gak ada sertifikatnya buat saya. Tanpa kita sadar, kita sedang menutup pintu terhadap teman-teman kerohanian kita dalam yang sebenarnya bisa menopang kita untuk bertumbuh secara rohani. Kita sedang menutup pintu terhadap orang-orang yang sebenarnya bisa saja membimbing kerohanian kita dengan lebih baik. Kenapa? Karena keegoisan kita. Kita harus ingat baik-baik teman-teman. Kalau Ribka menemukan masa depannya dan pintu masa depannya terbuka karena kerelaannya untuk go the extra miles, maka semestinya kita juga belajar untuk menemukan masa depan kita, tetapi dengan sikap yaitu go the extra miles di dalam kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita. Go the extra miles membawa kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia, membuat relasi menjadi lebih baik. Tetapi yang ketiga, go the extra miles bukannya membuat kita rugi, sama sekali enggak. Justru go the extra miles membangun kualitas hidup ini menjadi lebih baik. Ya, sikap go the extra miles akan membangun kapasitas diri kita jadi lebih besar. Karena kita terus belajar untuk memberi dalam berbagai hal yang praktis. Membuat kapasitas kita jauh lebih besar. Kemampuan kita berkembang dan bahkan relasi kita jauh lebih luas. Dan pada waktunya Tuhan akan membuat promosi atas kehidupan kita. Ya, karena sikap go the extra miles. Saya ambil contoh Yusuf. Yusuf mengalami masa yang tidak mudah dan jelas-jelas tidak adil. Dibuang oleh saudaranya sendiri, dijual sebagai budak kepada Potifar. Nah, kurang sakit hati apa lagi? Kurang ideal, kurang hancur apa lagi kehidupannya. Tetapi firman Tuhan berkata seperti ini dalam Kejadian 39 ayat yang keempat. Orang lain mungkin kalau ngalamin ini mungkin sudah pahit sama Tuhan, udah marah sama Tuhan, marah sama keadaan, marah kepada setiap orang. Tetapi justru di dalam ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini bicara tentang sewaktu Yusuf dijual sebagai budak di rumah Potifar. Yusuf punya segudang alasan untuk tidak mengerjakan tanggung jawabnya dengan benar. Ya dong, wong dia ditangkap, dijual begitu saja, terjebak di rumah Potifar.
Bisa aja dia komplain, ngapain juga hidup gua seperti ini. Dia bisa saja tenggelam dengan rasa dendam. Kan dijual sebagai budak gara-gara saudaranya yang mengkhianati dia. Dan kalaupun dia capek-capek untuk kerja mati-matian di rumah itu, dia kan nggak akan dapat keuntungan apapun dari kerja kerasnya. Kan dia budak. Ya, Yusuf hanya budak dari Potifar. Tetapi di dalam segala hal tersebut, akhirnya karena sifatnya, sikapnya yang selalu go the extra mile, akhirnya dia diberikan kuasa atas segala harta Potifar. Nah, itu semua terjadi ya karena sikapnya. Kenyataan hidup boleh saja pahit. Ketidakadilan bisa saja ada di depan mata, teman-teman. Tetapi sikap go the extra mile tersebut justru membuka dan membangun kualitas dalam kehidupan Yusuf. Dan akhirnya Tuhan bawa dia untuk promosi. Tetapi sesudah itu dia difitnah oleh tante Potifar, masuk penjara. Nah di penjara pun dia punya alasan lagi untuk pahit. Dia punya alasan lagi untuk leha-leha dan membenci seluruh dunia yang ada. Tetapi justru tidak. Dia melakukan yang terbaik dan dapat promosi. Kepala penjara mengangkat dia jadi orang kepercayaan. Dipercaya untuk mengurus tahanan-tahanan yang lain. Kejadian 39 ayat yang ke-22. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ, dialah yang mengurusnya. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ketika kita go the extra miles, kita sebenarnya sedang membangun kualitas di dalam hidup kita. Gak ada ruginya teman-teman. Gak ada ruginya kalau kamu terpaksa harus mengerjakan tugas kelompok tersebut. Sementara ada beberapa orang leha-leha. Daripada ngabisin energi untuk membenci orang dan marah dengan orang. Lebih baik kita kerjain. Karena kenapa kak? Ya karena kita sedang membangun kualitas dalam hidup kita. Kalaupun kita pelayanan tapi gak ada yang tepuk tangan untuk kita, puji kita. Ingat. Kamu bukan cuma sekedar mencari keuntungan, kamu sudah membangun kualitas di dalam kehidupanmu. Nah sekali emas, sesuatu yang berharga, ditaruh dimanapun juga pasti dihargai orang. Ya emas jatuh di comberan pun, begitu orang melihatnya orang pasti ambil. Nggak mungkin dibiarin begitu saja. Loh kenapa? Karena ada harganya. Demikian pula hidup kita. Kalau kita membangun kualitas hidup yang baik, tidak tenggelam dengan masalah yang ada, tidak tenggelam dengan kepahitan yang ada, tidak sekedar asal-asalan kerja, kuliah, tidak asal-asalan. Nah, pada tahun 2012, Amerika Serikat dilanda demam yang disebut Linsanity. Wah, kenapa nih Linsanity? Hal ini disebabkan karena ada seorang pemain basket keturunan Taiwan bernama Jeremy Lin yang tiba-tiba jadi superstar di NBA. Nah masalahnya sebenarnya bertahun-tahun dia sudah menjadi pemain basket di NBA. Tetapi orang nggak aware dengan keberadaan dia. Karena di awalnya dia bermain untuk Golden State Warriors selama 2 tahun. Dan bahkan sempat diturunkan untuk bermain supaya dapat jam bermain lebih banyak di NBA Liga D Development. Dan itu sebenarnya turun prestis gitu karena dia turun liganya. Tetapi dia tetap belajar untuk bermain dan berusaha untuk sebaik mungkin untuk belajar dan bisa eksis di NBA. Dia nggak pernah dapat posisi utama kalaupun dia bermain untuk Golden State Warriors. Tetapi di tengah-tengah setiap usaha dan kendala yang ada, Lin selalu latihan dan bekerja keras sebaik mungkin. Dia selalu datang lebih cepat, pulang lebih lambat, dan kemudian dia terus menjalani apa yang menjadi tanggung jawabnya tanpa pernah menyerah. Dengan sabar menunggu promosi dari Tuhan. Lanjut lagi, ternyata Lin kemudian pindah ke Houston Rockets. Tetapi hanya bisa nyangkut 1 bulan di preseason yang ada. Ya, kemudian dia pindah lagi ke New York Knicks tahun 2012. Nah, satu momen ketika dia bermain bagi New York Knicks, satu momen itu adalah beberapa pemain cedera di waktu yang sama. Sehingga praktis pelatih tidak punya pilihan lain kecuali memainkan dia. Dia yang selalunya cuma ada di bangku cadangan, kali itu terpaksa menjadi starter. Dan sejak itu
dia menjadi salah satu orang yang diandalkan. Karena ketika dia turun lapangan, dia akhirnya memenangkan pertandingan. Sementara New York Knicks sebelumnya sempat kalah 6 kali berturut-turut. Dan akhirnya dia jadi motor utama timnya, memecahkan rekor di NBA karena penampilan yang luar biasa. Dan selalu ketika di interview, Jeremy Lin selalu akan bilang begini, Tuhan Yesus yang mengerjakannya untuk saya. Saya melewati banyak kegagalan, tidak dianggap oleh orang, tetapi saya selalu melihat itu adalah kesempatan bagi saya untuk berkembang. Dan selalu saya belajar untuk setia. Luar biasa. Sukses itu sebenarnya persiapannya 95% dan yang bertemu dengan kesempatan yang sebesar 5%. Jangan pernah menyerah, lakukan segala sesuatu secara ekstremal teman-teman. Karena Tuhan tidak tutup mata dengan apa yang kita lakukan. Promosi dan masa depan yang gemilang itu terbentang bagi kita. Tetapi tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang bisa menghalangi kita kecuali diri kita sendiri yang menjadi penghalang bagi kemajuan diri kita. Ambil tanggung jawab lebih teman-teman. Lakukan itu dengan extra miles dan belajar untuk menantikan kairos dari Tuhan. Seseorang menjadi pahlawan bukan karena ia lebih berani daripada yang lain, melainkan karena ia bersikap berani 10 menit lebih lama dibandingkan orang-orang yang lain. Itu kata-kata dari Ralph Waldo Emerson. Bicara tentang orang-orang yang belajar untuk go the extra miles. Banyak yang lebih jago, banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih kuat. Tetapi siapa yang bisa terus bertahan lebih lama dibandingkan dengan yang lain. Go the extra miles bicara tentang melakukan lebih baik daripada yang lain. Kita belajar untuk berinisiatif dan cepat bertindak seperti Ribka. Dan kemudian juga kita tekun seperti Yusuf. Dan dampaknya kita bisa jadi saksi di tengah-tengah dunia. Relasi dengan orang-orang sekitar kita bisa dibangun dengan lebih baik. Dan bahkan membangun kualitas di dalam kehidupan kita. Ya. Hari ini saya menantang teman-teman, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, mungkin tidak menyenangkan. Mungkin kamu jadi benci dengan keadaan, dengan orang-orang di sekitar. Tetapi hari ini saya mengajak kita, ayo lihat kepada Allah yang memanggil kita. Allah yang telah menebus kehidupan kita dan berkata, masa lalumu telah selesai dan mari berjalan bersama-sama dengan aku untuk menuju ke masa depan yang gemilang. Ya, Kristus menyertai kita dan kita ada di dalam perlombaan kehidupan dan Tuhan yang selalu menyertai kita dan memampukan kita. Mari arahkan pandanganmu, hiduplah hari ini dengan prinsip kerajaan Allah dan bukan dengan prinsip manusia, prinsip keadaan sekitar yang ada, tetapi belajar untuk berjalan dengan kehendak Allah yang sempurna tersebut. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur, kasih-Mu, kuasa-Mu selalu menyertai kami. Hari ini kami diingatkan lagi tentang sikap kami dalam menjalani kehidupan. Go the extra miles tersebut Bapa. Berjalan lebih daripada apa yang diharapkan oleh orang-orang. Dan kami tahu di tengah-tengah semua tantangan yang ada, keterbatasan yang ada. Tetapi kalau kami bangun sikap seperti ini Bapa di dalam apa yang kami lakukan, Tuhan tidak tutup mata untuk kehidupan kami. Kesempatan itu terbentang di tengah-tengah kehidupan kami. Dan karena itu Bapa, kami berdoa hari ini Bapa, kami menyerahkan setiap masa lalu kami. Kami menyerahkan setiap kegeraman kami Tuhan, rasa frustrasi kami atas keadaan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami mau katakan kami mau berhenti mengeluh, menyalahkan keadaan, membenci orang-orang di sekitar kami. Kami mau letakkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Tapi hari ini kami minta ada kasih Kristus yang mengalir Bapa. Kasih Kristus Bapa yang memampukan kami untuk go the extra miles tersebut di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk mengasihi keluarga kami. Belajar untuk melakukan apapun berdasarkan kasih kami kepada Allah sendiri Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami dan kiranya damai sejahtera Allah itu memenuhi setiap kehidupan teman-teman dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati apapun yang mereka perlukan Bapa, secara keuangan, secara kesehatan. Engkau yang memberkati Bapa dan damai sejahtera-Mu menyertai kehidupan kami. Kemanapun kami berjalan, kemanapun kami pergi, kami membawa pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kalau kamu membutuhkan konseling ataupun doa lebih lanjut, jangan lupa scan QR code yang ada di bawah ini dan para pelayan dengan senang hati akan menghubungi teman-teman dan mendoakan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.